Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Maka pelajaran kita pelajaran dari Tahdhibut Tahdhib, dan sebelum itu kajian Dhawabitul Jarhi wa Ta'dil. Maka di kitab Ad-Dhawabit Al-Jarh wa Ta'dil yang kita pelajari di pasal yang ke-13 halaman 54, qad tahtalifu dalalatil lafzi jarhan wa tawthiqan bi ikhtilaf dhabtihi. Maka dari jenis ikhtilaf tentang permasalahan lafaz jarh wa ta'dil, kata penulis, perhatian, bisa jadi terjadi ikhtilaf hanya sekedar penulisan harokah. Karena dengan penulisan harokah yang berbeda bisa menjadi tawthiq dan bisa menjadi jarh. Maka dicontohkan di sini misal qauluhum atau mislu qaulihim, seperti ucapan para muhaddisin, fulan mu'dun atau fulan mudun bitahfif waw dengan mad, fulan mudun, maka maknanya halikun. Seperti ucapan Arab, auda fulanun ay halikun, fahada yu'tabar jarh syadid idza kana bidun at-tasdid. Wa kadalika bitasdid ma'al hamzah idan bilafad mu'uddun. Tadi mudun, sekarang mu'uddun ay husnul ada. Maka di sini berbeda lafadznya. Di sini husnul ada pujian, bahwa dia jika menyampaikan hadis husnul ada, hadisnya jelas, hadisnya dalam keadaan sahih. Maka lihat bagaimana perbedaan. Fulanun mudun maknanya halikun, hancur, dan fulanun mu'uddun ay husnul ada. Maka antara jarh dengan ta'dil, dan ini disebutkan oleh ulama ahli jarhi wa ta'dil, dan di sini dijadikan oleh penulis seperti contoh, hanya berbedaan syakal dari kalimat, terjadi perbedaan yang sangat jauh dari segi makna. Maka perhatian bagi orang-orang yang mentahqiq hadis tentang rawi, jangan-jangan salah dari satu huruf, satu syakl, difathahkan, didomahkan, maka kalian salah. Dan ini banyak sekali. Rawi misalnya Jabir ibnu Fulan, kemudian rawi Jabir ibnu Fulan, pakai ya Jabir dengan Jabir misalnya, maka salah penghukuman karena salah rajul. Dibaca biodatanya berbeda dengan yang ada, sehingga hanya sekedar asalnya rawi yang diperiksa Jabir, dia salah melihat menjadi Jabir, maka beda antara Jabir dengan Jabir. Dan begitupun di sini mudun dengan mu'uddun, sangat berbeda. Dan begitupun yang ke-14, qad yuraddu tawthiq wa tad'if minal a'immah al-mutaqaddimin minal a'immah muqayyadina fala yuhkamu biwahid minha ala arawi bi itlaq.
bal bihasbi ma yaqtadiyan ma'an min jarhin wa tautsiqin. Maka di sini di bab yang ke-14, bab yang sangat penting sekali. Dan di sini banyak sekali contoh dan faidah. Maka di bab yang ke-14 maknanya, perhatian, bisa jadi seorang rawi dalam keadaan dipuji dan dalam keadaan didhaifkan oleh para ulama, namun pujian at-ta'dil dan juga al-jarh itu tidak secara mutlak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sebagian ulama mendhaifkan dikarenakan muqayyad, meriwayatkan dari fulan gurunya khusus misalnya, atau meriwayatkan dari dia murid-muridnya khusus misalnya, atau dia meriwayatkan hadis di negeri tertentu, kemudian tidak membawa kitab, tidak ada murajaah, maka dia didhaifkan di saat meriwayatkan di negeri tertentu. Dan yang lainnya akan kita contohkan dan kita jelaskan untuk menghemat waktu. Maka ini bab yang ke-14, bab yang panjang dan penting. Maka bisa jadi tautsik dan tad'if, pentausikan dan pendhaifan dari imam dari imam yang terdahulu itu muqayyad, tidak secara mutlak. Maka rawi-rawi yang akan kita bahas di sini diantaranya rawi yang bisa jadi asalnya thiqah kemudian dhaif. Bahkan bisa jadi dia imam namun didhaifkan dalam suatu perkara. Maka bagaimana gambarannya? Pertama, tausik ar-rawi fi ma haddatsa bihi fi baladin duna akhar. Pujian para ulama kepada rawi di mana rawi ini meriwayatkan hadis di negeri tertentu. Wadhalika liqauni rawi haddatsa fi makanin lam takun ma'ahu fihi kutubuhu fakhallata. Maka gambarannya seperti seseorang muhaddis misalnya naik haji ataupun umroh dari mana? Dari negerinya ke Saudiah sekarang atau Hijaz dulu. Maka di saat dia hanya berniat untuk haji dan umroh, tidak membawa kitab-kitabnya. Dan zaman dulu kitabnya itu seabrek, segudang. Karena ulama zaman dulu menulis. Kalau di zaman now, para ulama juga menulis bisa disimpan filenya di HP-nya atau di flash disk atau di dalam USB dan sebagainya, mudah. Namun di zaman dulu ilmunya segudang, dia bawa satu gudang itu gimana? Mau naik haji, mau umroh. Akhirnya kemudian setelah itu dia sampai di sana diketahui oleh para muhaddisin, imam kita datang, kebetulan haji. Ya sudah wahai imam, sampaikan kepada kami hadis. Ada jadwal, dibuat jadwal kajian pemberian ilmu hadis dari syekh ini. Syekh ini niatnya untuk berumrah ataupun haji, tidak membawa kitabnya. Akhirnya dia ditodong untuk mengajar. Maka akhirnya dia mengajar dan meriwayatkan hadis dan hafalannya rusak karena dia dalam keadaan safar dan tidak membawa catatannya. Kalau sekarang gampang, tinggal telepon ke rumah, tolong file saya dipindahkan, kirim ke WhatsApp atau Telegram dari karya-karya saya, dikirim PDF-nya, selesai. Zaman dulu dia menelepon, gimana cara telepon kepada keluarganya, lagian membawa segudang ilmu. Maka bagaimana? Maka di sini kesimpulannya dia tidak membawa kitabnya, contohnya seperti itu. Maka akhirnya apa? Dia didhaifkan
di mana dia mengajar pada saat itu. Au liqaunihi sami'a fi makanin min syaikhin falam yadbat anhu. Atau contoh yang lain bisa jadi dia pergi ke suatu tempat dan mendengar dari gurunya dari daerah tertentu dan dia tidak mutkin di negeri tersebut karena safarnya tidak portable, tidak mempunyai tempat yang baik, atau safarnya dadakan, maka dia tidak konsen kepada gurunya. Dan sami'a minhu fi mawdi'in akhar fadabata. Dan bisa jadi di saat dia safar ke tempat yang lain, maka di tempat yang lain itu akomodasinya lancar. Tempat tidur ada, makan dan minum lancar, maka akhirnya apa yang dia dengar dari hadisnya pun dihafal dengan baik. Ini gambarannya. Belum masuk kepada contoh. Sekarang kita masuk contoh masalah yang pertama ini. Apa masalah yang pertama? Tausiqu rawi fi ma haddatsa fi baladin duna akhar. Dipujinya dari rawi-rawi di saat dia mengambil ilmu di tempat tertentu. Contohnya misalnya yang ditausik dan yang didhaifkan tentunya dikarenakan periwayatan dari negeri tertentu. Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi. Antum tahu Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, dia asalnya dari Basrah. Kemudian naik haji ataupun umrah, setelah itu turun ke selatan, turun ke Yaman. Dan ahlul Yaman mencintai ahlul ilm. Ahlul Yaman yuhibbuna ahlul ilm wa yahtarimuna bi ahlil ilm. Faidan mada? Faidan masaku Ma'mar fasara nazilul Yaman atau nazilul Yaman. Maka akhirnya dia menjadi orang Yaman. Maka Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi minal amsilah tausiq ar-rawi fi ma haddatsa bihi fi baladin duna balad. Fa Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi hadithuhu bil Basrah fihi ittirab katsir. Maka Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi di saat dulu dia datang dari atau pergi ke Basrah, dan Basrah adalah Irak, meriwayatkan hadis, maka dia itu dalam keadaan muttarib, hafalannya rusak, hancur. Kadang-kadang menyebutkan ini, meriwayatkan dari gurunya haddatsana fulan an fulan, maka berbeda dengan yang ada. Disebutkan ittirab katsir. Limada? Li'anna kutubahu lam takun ma'ahu. Karena pada saat dia mampir ke Basrah setelah lama di Yaman, dia tidak membawa kitabnya. Maka gambarannya di sini diihtimalkan bahwa dia pada saat itu dari Yaman pergi haji. Kemudian sudah dekat jarak ke Irak dari Saudiah sekarang, dulu Hijaz. Maka dia mampir ke Basrah tanpa membawa kitab agar ringan. Kemudian ahlul Basrah meminta hadis. Maka dia meriwayatkan dari mana? Dari hafalannya. Dan hafalannya tidak begitu kuat karena safar, karena lelah, dan berbulan-bulan safar haji atau umroh di zaman now berbeda dengan di zaman dulu. Di zaman now naik pesawat 2 hari sampai, 1 hari setengah sampai. Namun di zaman dulu jarak dekat dari Yaman ke Saudiah yang hanya 2 jam bisa menjadi 3 bulan, 2 bulan pakai onta, pakai himar, dan seterusnya. Maka Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi kesimpulannya, karena dia pernah rihlah ke Basrah, Irak, dan diambil oleh ahli Basrah, diperiksa ternyata hadis-hadisnya rusak, tidak sesuai dengan kitabnya. Maka para ulama mengatakan Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, siapa muridnya? Jika dilihat dari Irak, dhaif, seperti itu. Wa hadithuhu bil Yaman jayyidun. Adapun hadisnya di negeri Yaman bagus. Kok bisa? Karena dia duduk di sana. Dia mempunyai keluarga, kitab-kitabnya ada dengannya, maka dia meriwayatkan dari kitabnya yang baik, maka
hadisnya sahih. Contoh yang kedua, Ya'qub ibnu Syaibah. Maka berkata Ali ibnul Madini, yudha'ifu ma haddatsa bihi Abdurrahman ibni Abi Zinad bil Iraq wa yusahhihu ma haddatsa bihi bil Madinah. Maka di sini kejadiannya Ali ibnul Madini tentang permasalahan periwayatan dari Abu Zinad, dan Abu Zinad dari muridnya Al-A'raj, dan begitupun periwayatan dari dua tempat. Maka berkata Ya'qub ibnu Syaibah, sami'tu Ali ibn al-Madini yudha'ifu, bahwa aku mendengar Ali ibn al-Madini itu didhaifkan dari periwayatan Abi Zinad yang meriwayatkan dari Al-A'raj, dan Al-A'raj dari Abi Hurairah di saat dia meriwayatkan di Irak. Namun di saat meriwayatkan di Madinah sahih. Maka di sini kejadiannya bisa jadi Ali ibn al-Madini dalam keadaan dua periwayatan. Jika dia mengambil ilmu dari Abi Zinad di Irak dhaif, dan jika mengambil ilmu dari dia di Madinah sahih. Dan contoh yang lain, berkata Imam Ahmad di riwayat Al-Asram, Sima Abdurrazzaq bi Makkah min Sufyan mutaribun jiddan. Rawa an Ubaidillah ahadits manakir hiya min hadis Al-Umari. Wa amma sima'uhu bil Yaman fa ahadits sihah. Begitupun di sini Imam Abdurrazzaq seorang hafidh, imam mutkin. Namun yang jadi masalah periwayatan dia dari gurunya Sufyan. Dan Sufyan ini zahirnya memberikan ilmu dua kali, atau Abdurrazzaq mengambil dari Sufyan dua kali. Maka pertama di Makkah, dan yang kedua di saat Abdurrazzaq di Yaman. Maka seperti diketahui, Abdurrazzaq adalah al-Yamani, tinggal di Yaman dalam keadaan murtah dengan kitabnya. Dan dia mungkin musafir ke Mekah. Dohirnya Sufyan ibnu Uyainah. Maka dia ke Mekah mungkin tidak membawa catatan yang lengkap. Dan juga di Mekah dia naik haji dulu. Sehingga di musim-musim yang membutuhkan konsentrasi, musim haji dan sebagainya atau umroh, maka di sini tidak mood Abdurrazzaq. Sehingga Abdurrazzaq meriwayatkan dari Sufyan ibnu Uyainah mutaribun jiddan. Namun jika meriwayatkan dari Yaman, dohirnya datang ke Yaman Sufyan, maka dia mendengar hadis dari Sufyan dalam keadaan baik. Dan contohnya dari ucapan para ulama, mutarib jika dia meriwayatkan dari Ubaidillah ibnu Umar al-Umari, maka mutarib. Meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar al-Umari, misalnya Sufyan an Ubaidillah ibnu Umar al-Umari, maka mutarib kadang-kadang disebutkan Abdillah, kadang-kadang disebutkan Ubaidillah. Karena di sini ada dua rawi, Abdullah dengan Ubaidillah. Ubaidillah ibni Abdullah al-Umari thiqah. Namun Abdullah ibnu Umar al-Umari dhaif. Karena ada dua rawi inilah, maka periwayatan Abdurrazzaq dari Sufyan dari Ubaidillah kadang-kadang menyebut Ubaidillah wa huwa thiqah, kadang-kadang menyebut Abdullah wa huwa dhaif. Maka selesai dari
permasalahan yang pertama tentang permasalahan seorang rawi didhaifkan dan disikohkan jika meriwayatkan dari negeri tertentu. Sekarang kita masuk kepada permasalahan yang lain. Permasalahan yang kedua, tawthiq rawi fima haddatsa bihi an ahli iklim duna akhar. Maka di sini ada rawi-rawi yang mana jika dia diriwayatkan oleh penduduk negeri tertentu, maka di sini dia dalam keadaan baik atau sebaliknya. Wadhalika liqauni ar-rawi sami'a min ahli Misrin aw ahli iklim fahafidha hadithahum wa sami'a min ahli Misrin akhar aw iklim akhar falam yahfad hadithahum. Maka di sini gambarannya bahwa rawi ini mendengar dari penduduk suatu daerah atau suatu negeri dan dia dalam keadaan menghafalnya, dan dalam keadaan yang lain tidak menghafalnya. Kita langsung masuk kepada contoh. Ismail ibni Ayyash Al-Hamsi, rawi masyhur. Ismail ibni Ayyash Al-Hamsi, idza hadatsa anisyamiyin fahadithuhu jayyid wa idza haddatsa an ghairihim fahadithuhu muttarib. Maka Ismail ibnu Ayyash Al-Hamsi idza hadatsa anisyamiyin, maka jika dia meriwayatkan dari orang-orang ahli Syam, hadisnya sahih. Namun jika dia meriwayatkan selain dari gurunya dari ahli Syam, misalnya dari Irak, dari Hijaz, maka didhaifkan. Atau dari Mesir atau dari Yaman, maka didhaifkan. Maka ini Ismail ibnu Ayyash. Dan gambarannya, jika dia meriwayatkan, dilihat dari mana gurunya ini. Jika gurunya minasyamiin, berarti Ismail ibni Ayyash meriwayatkan dari daerahnya, di mana dia Al-Hamsi, maknanya dia orang dari Syam. Maka jika meriwayatkan orang-orang dari Syam, dari gurunya, bagus. Namun jika meriwayatkan selain dari Syam, maka hadisnya muttarib, hadisnya guncang. Maka ini gambarannya bagaimana? Dilihat dari mana gurunya ini. Kedua, Faraj ibnu Fadalah Al-Hamsi, sama-sama dari Al-Hamsi. Maka dikatakan, berkata Imam Ahmad, marawa anisyamiyin fasalihun wa amma marawa an Yahya ibni Sa'id Al-Ansari famuttaribun. Maka di sini Faraj ibnu Fadalah Al-Hamsi, dan dia asalnya dhaif. Faraj ibnu Fadalah dhaif. Namun jika meriwayatkan dari Syamiyin, maka kurang begitu dhaifnya. Adapun periwayatan dari gurunya Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari, maka dhaif, ditinggal hadisnya. Maka inilah dari keadaan beberapa rawi, kadang-kadang dia meriwayatkan dari suatu negeri dalam keadaan baik, dan di negeri yang lain dalam keadaan guncang hafalannya. Dan permasalahan yang ketiga, tawthiq riwayati rawi idza ja'at min tariq ahli iklimin duna akhar. Pujian rawi jika rawi ini datang dari jalan negeri tertentu. Wadzalika liqauni rawi qad haddatsa an ahli iklim fahafidu hadithahu wa haddatsa anhu ghairihim falam yuqimu hadithahu. Maka di sini masalahnya bukan dikarenakan guru. Kalau tadi permasalahan dia meriwayatkan dari guru orang Syam, baik, Ismail ibni Abi Ayyash, dan meriwayatkan dari selain guru dari Syam, dhaif.
Dan juga rawi tadi disebutkan jika meriwayatkan Abdul Razak dari Sufyan, maka ini guru-guru, pembicaraan kita tentang guru, baik dikarenakan negeri ataupun dikarenakan seseorang tertentu. Adapun permasalahan sekarang melihat kepada murid, siapa muridnya? Maka disebutkan disebutkan contoh wa min amsilati Zuhair ibni Muhammad al-Khurasani summa al-Makki. Maka Zuhair ibnu Muhammad al-Khurasani summa al-Makki, apa maknanya? Dia dari Khurasan, dan Khurasan di zaman now adalah Iran, ditambah lagi negeri sebagian dari Rusia. Sekarang menjadi kecil Iran saja. Maka dikatakan Zuhair ibnu Muhammad al-Khurasani yarwi anhu ahlul Iraq ahadits mustaqimah wa yarwi anhu ahlu Syam ahadits munkarah. Dilihat muridnya Zuhair ibnu Muhammad. Jika yang meriwayatkan ahlul Iraq, orang-orang Irak, seperti dari Kufah, dari Basrah, Al-Basri, Al-Kufi, Al-Wasiti, Al-Baghdadi, maka hadisnya bagus, murid-muridnya dari Irak. Namun jika yang meriwayatkan muridnya dari Syam, periwayatan dari orang-orang yang khusus datang dari Syam, maka ahadits munkarah yang dicatat oleh murid-muridnya dari Syam dhaif. Maka ini seperti kasusnya, karena mereka orang-orang yang datang dari Syam mungkin dalam keadaan tidak mencatat dengan baik, akomodasinya kurang, dan mereka mungkin sakit di saat mengambil ilmu dari Zuhair, yang mana dia al-Makki dari Makkah, tinggal di Makkah, maka mengambil hadis di Makkah, kebetulan haji sekalian, maka hadis-hadisnya dari orang-orang Syam dhaif. Namun orang-orang Irak bagus, karena dia dulunya dari Khurasan, dan Khurasan dekat kepada Irak. Dan contoh yang lain, Muhammad ibnu Abdurrahman ibni Abi Dhi'b, ma'ruf dengan Ibnu Abi Dhi'bin. Muhammad anaknya Ibnu Abi Dhi'b. Muhammad ibni Abdurrahman ibnu Abi Dhi'b, imam, sima al-Hijazin minhu sahih. Maka makna ucapan di sini, pendengaran orang-orang al-Hijazin. Di mana Hijaz sekarang? Saudiyah. Maka makna al-Hijazin orang-orang ahlu Makkah, ahlul Madinah, ahlu Taif, dan yang lainnya. Wa fi haditsil Iraqiyin anhu wahmun katsir. Maka dilihat murid-muridnya. Jika murid-muridnya dari Hijaz, maka hadisnya bagus, diterima. Namun jika hadis-hadisnya dari Irak, maka tidak diterima. Sudah adzan apa belum? Kapan adzan? 1 menit lagi. Baik. Maka inilah pelajaran dari ilmu jarhi wa ta'dil yang bisa kita berikan, dan ini perlu dihafal dan perlu dimurajaah, karena perkara-perkara ini yang akan menguatkan kalian